Baik, di video kali ini kita akan membahas contoh kasus yang baru. Jadi masih tentang perulangan. Kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah bilangan faktorial menggunakan perulangan dalam bahasa pemrograman PHP. Ya, jadi contoh yang akan kita buat, nah itu bentuknya saya gambar di sini dulu. Oke, misal kita akan menambahkan atau membuat bilangan faktorial. Ya, di sini ada 3 faktorial. Ya, sama dengan. Nah, jadi bilangan faktorial itu disimbolkan seperti ini. Jadi ini adalah faktorial bilangan 3. Jadi 3 tanda seru, di mana bilangan faktorial itu adalah bilangan yang mengalami perkalian atau dikalikan secara berulang sesuai dengan jumlah bilangan itu sendiri. Berarti kalau 3 faktorial, jadi dia dikalikan mulai dari angka 1, dikalikan 2, dikalikan 3. Ya, sesuai dengan jumlah bilangan itu sendiri. Kemudian hasilnya sama dengan, nah, untuk hasilnya juga akan kita cari otomatis menggunakan eh, algoritma matematika di dalam PHP. Jadi kita bisa cari di sini hasilnya 1 dikalikan 2 dikalikan 3. Ya, jadi hasilnya adalah 6. Jadi 3 faktorial hasilnya adalah 6. Nah, begitu juga dengan bilangan lainnya. Misal kita mencari 5 faktorial. Jadi kalau 5 faktorial, 1 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 4 dikalikan 5. Kemudian hasilnya, kita cari di sini hasilnya. 1 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 4 dikalikan 5. Jadi hasilnya 120. Nah, jadi seperti ini yang akan kita buat di dalam perulangan. Sebelum kita membuat programnya seperti apa dan melihat hasilnya seperti apa, jadi kita harus pahami dulu pola dari perulangan yang akan kita buat. Ya, oke, kita akan lihat polanya di sini. Yang mengalami perulangan di sini adalah perkaliannya. Ya, perkalian yang saya maksud. Oke, saya gambar di sini. Perulangannya adalah ini di bagian ini. Nah, di sini ada angka yang jumlahnya bertambah secara teratur, jadi bertambah satu, ini bertambah satu, kemudian dari 2 ke 3, ini bertambah satu. Oke, sampai jadi awalnya adalah satu, ini nilai awalnya. Kemudian batas perulangannya ini sama dengan bilangannya berapa. Jadi kalau 3 faktorial berarti batas perulangannya sampai 3. Nah, begitu juga dengan contoh lain, misalnya di sini 5 faktorial. Nah, nilai awalnya adalah 1, kemudian batas perulangannya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 5. Kemudian nilainya di sini sama, jadi tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, sampai dengan 4 tambah 1, 5. Oke, jadi itu pola perulangannya yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, kita akan buat ke dalam bentuk bahasa pemrograman PHP. Ya, nah, di sini saya sudah membuat filenya. Kita langsung ke bagian diketahui. Nah, jadi yang diketahui di sini adalah bilangan yang akan kita cari nilai faktorialnya. Ya, misalnya di sini saya punya variabel bil, nilainya adalah 3. Jadi saya akan mencari berapa nilai dari faktorial 3. Kemudian ditanya, yang ditanya di sini adalah nilai faktorialnya. Ya, nilai faktorial. Ya, untuk nilai awalnya saya isi nilai 0.
Oke. Oh, karena di sini rumus perkalian atau bisa dipakai nilai satu karena nanti kalau kita gunakan nol hasilnya berapapun dikalikan nol jadi hasilnya akan nol. Ya, kita gunakan satu di sini. Kemudian ditanya sudah. Nah, sekarang kita buat proses penyelesaiannya. Kita buat perulangannya. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah pelajari polanya. Nilai awalnya jadi sama semua yaitu satu. Berarti di sini nilai awal saya isi dengan satu. Nah, sudah. Kemudian batas perulangan. Di sini batas perulangannya adalah 3. Sedangkan kalau 5 berarti batas perulangannya 5. Atau dalam kata lain polanya batas perulangannya adalah bilangan itu sendiri. Jadi di sini batas perulangannya adalah bilangan itu sendiri, yaitu variabel bil. Oke, kemudian untuk nilai incrementnya di sini dari 1 jadi 2, menjadi 3, jadi 4, jadi 5 dan seterusnya. Jadi itu incrementnya ditambah 1, jadi plus 1 atau plus seperti ini. Nah, sudah, jadi itu kondisi perulangannya. Sekarang kita coba tampilkan hasil dari perulangannya menggunakan echo. Saya tampilkan di sini variabel i, kemudian x. Ya, jadi variabel i, x ini adalah hasil sesuai dengan pola yang kita baca di sini. 1, x2, x3, dan seterusnya. Jadi variabel i, x, dan seterusnya. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba refresh. Nah, ini hasilnya. Dari 3 faktorial, 1, x2, x3. Oke. Nah, sekarang outputnya masih belum sesuai dengan yang kita akan buat di sini. Jadi kita tambahkan dulu tulisan di depannya, 3 faktorial. Jadi di atas perulangan atau sebelum perulangan kita tambahkan di sini outputnya. Jadi 3 faktorial kita ambil dari variabel bil, kemudian kita tambah tanda seru, kemudian tanda sama dengan. Ya, jadi 3 tanda seru sama dengan. Kemudian kita refresh. Ya, 3 faktorial sama dengan 1 x2 x3. 1 x2 x3. Nah, kemudian seharusnya setelah perulangannya selesai, kemudian kita tambah tanda sama dengan. Ya, jadi setelah perulangannya selesai, kita tambah tanda sama dengan. Sama dengan. Kemudian kita lihat lagi hasilnya. Nah, sudah. Nah, tapi di sini sebelum tanda sama dengan, seharusnya tanda X-nya tidak akan muncul. Ya, tanda X yang ini seharusnya tidak muncul. Nah, caranya menghilangkan tanda X yang terakhir ini, kita bisa menggabungkan dengan menggunakan fungsi if atau percabangan. Ya, materinya bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Jadi kita tambahkan if di sini. Nah, kondisinya, jika variabel i nilainya sama dengan variabel bil, oke. Jika i sama dengan bil, maka kita tidak akan tampilkan tanda X. Kita tidak akan tampilkan tanda X. Jadi tanda X-nya kita hilangkan. Kalau misalnya selain itu, berarti tanda X-nya kita tampilkan. Jadi else, di sini variabel i spasi X. Oke, kita refresh. Nah, jadi tanda X-nya sudah hilang. 1, X2, X3 sama dengan. Oke, seperti itu prosesnya. Kemudian sekarang tinggal kita cari hasilnya berapa. Hasil dari 1 dikalikan 2 dikalikan 3. Nah, jadi untuk mendapatkan hasilnya, kita akan menjawab variabel yang ditanya tadi, yaitu nilai faktorialnya berapa. Nah, untuk nilai faktorial, jadi rumusnya bisa kita gunakan perulangannya. Jadi nilai faktorial itu adalah nilai faktorial tadi yang di awal
Yang nilai faktorial yang di awal, yang kita gunakan adalah 1. Jadi 1 akan dikalikan dengan variabel i. Oke, jadi variabel i. Misal nilai faktorialnya adalah 1. Jadi 1 dikalikan 1. Oke, sama dengan 1. Kemudian dikalikan 2. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Jadi nilai faktorial sekarang sudah 2. Kemudian 2 dikalikan 3, hasilnya adalah 6. Maka nanti di sini untuk outputnya echo, kita panggil variabel nilai faktorial. Sekarang kita refresh. Oke, hasilnya sama dengan 6. Nah, jadi seperti itu untuk proses mencari bilangan faktorial. Begitu juga dengan contoh angka yang lain. Misal kita ingin mencari bilangan, di sini bilangannya 5 faktorial. Jadi ketika kita refresh, hasilnya juga akan menyesuaikan sendiri. Jadi hasilnya adalah 120, seperti yang kita hitung di awal. Oke, jadi silakan dipahami polanya, kemudian dipelajari cara penulisannya seperti apa. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom. Dan contoh berikutnya kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.